Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyebut penyidik tak mampu membuktikan Peggy telah diperiksa sebagai saksi. Sementara Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, akan menindaklanjuti putusan majelis hakim dengan berkoordinasi dengan pihak penyidik. Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024/Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menanggapi keputusan hakim, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menyatakan keyakinannya atas kesalahan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya, sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31, ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Sementara pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itulah ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Langsung harinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah begitu ya. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Selanjutnya pihak kuasa hukum Peggy Setiawan bersiap untuk menjemput Peggy di rutan Polda Jabar. Tim Liputan iNews melaporkan.